bai'i akhiratika di dunyaka fasaqafatuka ay aqatuka bidzalikal bai'i khasiratun ay naqisatun wa bai'i akhiratika dan menjual akhirat Anda di dunyaka ditukar dengan kepentingan duniawi. Fasaqafatuka maka adapun akad Anda ay aqatuka artinya akad Anda bidzalikal bai'i di dalam kelakuan jual beli itu khasiratun adalah merugi ay naqisatun artinya berkurang lianna dunya fi muqabalati sawabil akhirati la syai'a karena kepentingan duniawi itu kalau dibanding dengan pahala di akhirat itu la syai'a adalah tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Jadi ini ceritanya sama nyambung ke depan kemarin ini kan tetap diceritakan untuk meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jikalau orang itu menuntut ilmu pengetahuan tujuannya hanya untuk kepentingan duniawi, biar orang bisa tunduk kepada Anda kalau Anda jadi orang alim misalnya, maka berarti Anda itu dikatakan di sini termasuk orang yang berusaha untuk merusak agamanya atau mencelakakan dirinya ya, dalam menuntut ilmu itu, termasuk juga menukar kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawi. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan apa? Yastaruna dunia bil akhirati, yang berarti menukar kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawi. Artinya nuntut ilmu itu sekarang hanya untuk kepentingan harta sebanyak-banyaknya umpamanya, atau biar dijadikan orang yang terhormat oleh orang misalnya kalau sudah jadi orang alim. Maka kalau seperti itu ya rugi Anda itu dalam menuntut ilmu itu. Jika tanya di sini akad Anda dalam perjual beli itu, Anda itu datang ke pondok pesantren ini kan maunya mau olahan ilmu pengetahuan, nanti mau dijual nanti di tengah-tengah masyarakat kan kayak gitu. Kalau tujuan olahan itu untuk kepentingan duniawi Anda itu, maka perdagangan Anda itu rugi namanya itu, tidak ada pahalanya. Karena kepentingan duniawi itu dibanding dengan kepentingan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Wa tijaratuka sekalian perdagangan Anda, kalau diibaratkan perdagangan ini Anda olahan ilmu ke pondok ini olahan. Aitasarrufuka fihi artinya pekerjaan Anda fihi di dalam mencari ilmu. Bairatun adalah celaka. Ayhalikatun artinya celaka. La khaira fiha tidak ada kebaikan fiha di dalam perdagangan Anda itu. Anda olahan ilmu sebanyak-banyaknya sampai tamat ahli, tapi tujuannya untuk kepentingan duniawi misalnya, itu rugi. Tidak ada kebaikan sama sekali. Wa hadza kinayatun an adamin naf'i bidzalikal ilmi. Ini merupakan persemon atau kata yang tak jelas namanya. Wa hadza kinayatun, adapun ucapan ini merupakan persemon an adamin naf'i dari tidak adanya manfaat, tidak ada kegunaan bidzalikal ilmi dengan ilmu yang diperoleh dari pondok kita ini, kalau tujuannya itu hanya untuk kepentingan duniawi. Malah wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika, adapun orang yang mengajar Anda, mu'inun adalah termasuk membantu, laka untuk Anda, ala isyanika atas kedurhakaan Anda, wa syarikun laka dan
merupakan sekutu atau teman laka untuk Anda fi husranika, di dalam kerugian Anda. Perbandingannya, wa huwa kabai sayfin min qati tariqin. Muallim itu tidak bedanya sama dengan orang yang menjual pedang kepada pembegal, sama dengan menjual pedang kepada pembegal. Jadi orang yang ngajar ilmu pengetahuan kepada muridnya, lantas oleh muridnya nanti disalahgunakan hanya untuk kepentingan duniawi, maka pengajarnya itu ikut andil dalam dosanya itu. Pengajarnya ikut andil. Mu'inun laka ala isyanika. Karena kepentingan duniawi itu dipakai untuk nipu misalnya itu. Berarti pengajarnya itu ikut andil di dalam penipuan itu. Walaupun pengajarnya tidak pernah nyuruh nipu kepada muridnya itu, kepada santrinya misalnya, tidak pernah nyuruh. Tapi dipergunakan oleh santrinya kepada sesuatu yang negatif yang diperoleh itu, maka pengajarnya itu ikut andil. Tidak bedanya sama dengan orang menjual pisau kepada pembegal, terus dipakai untuk membunuh, maka pembuat pisaunya itu, penjual pisaunya juga ikut andil dalam proses pembunuhan. Pandina pun juga, pandina itu ikut andil juga itu, karena itu yang membuatkan. Padahal ya, membuat pisau itu bukan untuk membunuh, tapi disalahgunakan oleh orang yang beli. Sebetulnya tak salah juga yang buat pisau itu, tidak salah juga ya. Soalnya tidak pernah nyuruh untuk dipakai untuk membunuh kan, untuk motong apa kan kayak gitu. Tapi disalahgunakan oleh yang beli, berarti yang beli yang salah kan, bukan ya pandina orang salah dia kan kayak. Demikian juga ustaz-ustaz itu namanya ya, ngajarnya kan sudah begitu sesuai dengan apa yang diajarkan. Tahu-tahu setelah didapat yang dipakai untuk nipu orang lain misalnya, ya itu salahnya sendiri, bukan salahnya ustaz atau saya. Kira-kira seperti itu yang paling aman bagi kita ya. Sampai di sini ini keras sekali peringatan ini kepada kita ini, keras sekali. Tambahi saifin ya. Nikoti tarikin, min di mana lah, likoti tarikin, tabai saifin, likoti tarikin ya, sama dengan apa menjual pedang ya kepada penyampung atau pembegal itu, pembegal sampungan orang itu, rampok dengan istilahnya itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, berdasar hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin nahu min uqtul kana ail mu'inu syarikan lahu fiha. Nabi bersabda, barang siapa yang memberi bantuan, memberi pertolongan ala maksiatin, atas satu kelakuan maksiat, walau bisa tri kalimatin, sekalipun pertolongannya itu hanya separuh kalimat. Seperti contoh, seperti 8 uk, dari 8 uk betul ya. Betul diucapkan separuh uk, yang maknanya bunuhlah olehmu. Karena mu'in, maka ada orang yang menolong itu, yang mengatakan itu syarikan lahu fiya, merupakan teman sekutu ya, lahu bagi orang yang melakukan maksiat itu, fiha di dalam maksiatnya itu. Misalnya ya, ada orang ya, disuruh bunuh, Anda hanya bilang separuh hanya saja, padahal lengkapnya itu uktul, bunuhlah dia, uktul Zaidan misalnya, bunuhlah dia. Anda cuma bilang separuh. Lantas orang yang mendengar itu lantas membunuh kepada orang yang dimaksud itu misalnya, maka orang yang bilang separuh itu ya ikut andil dalam dosanya bunuhan itu, ikut andil dalam dosanya bunuhan.
Apalagi lengkap dengan uktulnya, ini uktul separuh. Jika ada mu'in yang orang yang membantu itu, membantu apa? Mengucapkan itu syarikan lahu fiha. Wa fil hadis, dalam hadis juga dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Adapun nuntut ilmu pengetahuan itu adalah sangat wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Kenapa diartikan sangat? Ya taknya ini faridotun, taknya namanya ilmu balaghah. Faridun itu sudah maknanya sudah sangat, sudah itu faridun. Dalam bentak itu tambah kuat lagi, itu sangat wajib, bukan hanya sekedar wajib, sangat wajib. Wa wadu ilmi inda ghairi ahli kampallidil hanaziri al-jawahira wal lu'lu'a wal dhahab. Adapun menetapkan ilmu itu inda ghairi ahli, tidak kepada ahlinya. Perbandingannya keras sekali di sini. Kamuqallidil hanaziri, sama dengan orang yang memberi kalung kepada babi, al-jawahira kepada permata-permata, wal-lu'lu'a dan sama ya, jawahir dengan lu'lu' permata yang mutiara, wal-lu'lu'a dan mutiara-mutiara, wal-dhahab dan emas. Jadi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang salah, artinya dipergunakan oleh orang yang diajari perbuatan salah, itu perbandingannya sama dengan orang memberi kalung emas kepada babi. Berarti orang yang salah menekan ilmunya itu sampai disamakan dengan babi. Jadi kalungnya bagus, tapi yang dikalung emas, sekarang babi. Apalagi ada bagus juga kan? Ilmu itu bagus, tapi yang melaksanakan ilmu itu orang durhaka, gak ada bagus ya, benar-benar. Ada artinya katakan emas kan mahal harganya, tapi dikalungkan ke babi jadi rendah jadinya menurut orang Islam ya. Kalau menurut orang yang suka babi tidak tahu itu urusan mereka kan. Bagi mereka yang suka makan babi, kesayangannya dikalung emas misalnya, ya memang kesukaan mereka. Tapi bagi kita termasuk rendahan yang begitu, tidak pada tempatnya. Dikatakan masuk dalam ungkapan musyayyi fi ghairi mahlihi dzulmun, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Babi dikalung kayak gitu, zalim. Menurut orang Islam tentunya, atau menurut mereka yang sudah tidak tahu, urusan mereka masing-masing. Jadi menuntut ilmu itu wajib, tapi memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya sehingga digunakan untuk sesuatu yang negatif itu zalim. Perbandingannya sama dengan memberi kalung emas atau permata-permata yang indah-indah, yang mahal-mahal, dikalungkan kepada babi atau anjing misalnya misalnya babi yang tak suka anjing, tapi yang suka anjing itu bagus ya katanya mereka. Tapi kata orang Islam bukan pada tempatnya, kata kita. Jika muballidil hanaziri, seperti memberi kalung ya. Al-hanazir jamak dari enzir ya. Enzir jamak dari enzir apa enzir? Tapi ya, celeng lah mau yang bagian di hutan dengan celeng. Al-jawahira yang pada mutiara-mutiara dan permata-permata, berdahab dan juga kalung emas. Ai an-nawadi al-ilmi fi ghairi mawdihi zalim. Artinya meletakkan ilmu tidak pada tempatnya, karena yang ditempatkan kepada orang yang salah sampai digunakan untuk salah, untuk nipu orang misalnya, maka itu termasuk zalim juga. Yang mengajar itu ikut
adil dalam kezalimannya. Nah misalnya keras sekali ini ya, keras. Peringatan ini termasuk peringatan yang sangat keras kepada kita. Ya bagus sih kalau dilaksanakan, ya bagus, berarti ini namanya meluruskan cita-cita kita dalam menuntut ilmu kayak gitu. Soalnya kita pakai biaya, kalau salah ya menggunakan ilmunya itu kan biaya, rugi waktu, rugi usia, semuanya itu nggak ada untuknya bagi kita kan, rugi sangat terugi namanya. Makanya oleh musannif di sini diluruskan. Sehingga dengan demikian fayajibu ayyakunal ilmuna ayy. Ada yang al-alim ilmu semua. Ini mungkin yang paling pas, mungkin al-alim. Soalnya ada nasihatnya. Belakangnya itu nasihatnya. Ini kira-kira. Fayajibu ayyakunal alimu nasihan fi jami'il umuri. Maka wajib supaya ada siapa orang yang alim, bukan ilmunya yang memberi nasihat, bukan orangnya, bukan ilmu, bukan. Di sini tertulis ilmu ya. Ayyakunal ilmu, supaya ada ilmu itu nasihat adalah memberi nasihat. Masa ilmu memberi orangnya, orang yang punya ilmu itu ya. Dia tulis begini ya. Maka wajib supaya orang yang alim, ya kiai itu, nasihat adalah memberi nasihat fi jami'il umuri, di semua urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Yu'amila kullan nas, memperlakukan siapa orang yang alim, kullan nasi, kepada manusia, semua manusia, ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Kat-tabibi yu'aliju kulla maridin, sama dengan dokter ya, yang memberi pengobatan kepada setiap orang yang sakit, bima yunasibu illatahu, dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan. Jadi orang-orang yang alim, ya tokoh-tokoh itu seharusnya harus banyak memberikan nasihat kepada orang-orang ya, agar supaya orang itu sesuai dengan kerjaan masing-masing. Tidak usah kerjakan kerjaannya orang lain, katanya itu ya. Misalnya yang jadi petani kerjakanlah pertaniannya, yang jadi dagang kerjakanlah dagangnya, katanya itu. Yang jadi dokter kerjakanlah kedokterannya, yang jadi ustadz ya kerjakanlah keustadannya, begitu maksudnya ini ya. Sesuai dengan apa jabatan masing-masing, tidak usah ya, nyelepek kepada kerjaannya orang lain, tidak usah. Jadi orang alim ya nasihatnya ya agar supaya manusia itu menjadi baik dunia akhirat, maka selalu dinasihati oleh orang alim agar manusia itu sesuai dengan dengan keadaannya lah, keadaannya misalnya santri misalnya ya, dia sesuai dengan kesantriannya. Keadaannya umpamanya pengurus di bagian apa ya, sesuai bagian itu. Tidak usah kerjakan yang lain-lain, tidak usah. Biar semuanya itu pas dengan kerjaan sendiri-sendiri. Tidak bedanya sama dengan dokter. Dokter ya harus mengobati orang sakit. Obatnya harus sesuai dengan penyakitnya. Untuk gigi diobati sakit dan bisa kan itu harus sesuai. Periksa dulu apa obatnya kan kayak gitu. Juga demikian ya, orang yang mursal pikirannya ya obati, cara obatnya gimana ya, diajarin apa gitu ya. Oleh orang yang tahu. Pokoknya orang tahu itu tidak boleh diam, harus selalu bernasihat kepada manusia agar manusia itu menjadi baik gara-gara nasihat dari orang yang tahu. Waruya al-Ma'ruf al-Qurhi, ada riwayat dari
Ma'ruf Al-Qurri annahu qala, bahwasanya beliau itu berkata, lamma mata Abu Yusuf sahib Abi Hanifah, ketika telah meninggal siapa Syekh Abu Yusuf sahib Abi Hanifah, temannya Imam Abu Hanifah, lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatahu, tidak ada satu orang pun yang mendatangi jenazahnya pada waktu Syekh Yusuf itu meninggal. Kenapa? Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultani, karena Syekh Yusuf itu jadi pegawai pemerintah. Katakan jadi pegawai pemerintah gitu ya. Tak jadi hakim, tak jadi apa lah. Para itu fil manami, maka saya bermimpi beliau, kata Syekh Qurri, fil manami di waktu tidur, qabla ayyudfana, sebelum beliau itu dikuburkan. Para itu fil manami, maka saya mimpi beliau di waktu tidur ya, qabla ayyudfana, sebelum beliau dikuburkan. Faqultu lahu, saya tanya, kata Qurri, kata Syekh Qurri tanya, faqultu lahu, saya tanya kepada Syekh Yusuf itu, ma fa'alallahu bika ya Syekh, apa yang lakukan Allah kepadamu wahai Syekh? Qala, Syekh menjawab, Syekh Yusuf menjawab, ghafara li Rabbi, telah memberi ampunan kepadaku Rabbi, siapa Tuhanku. Qultu, saya tanya lagi, kata Syekh Qurri, bimada, dengan apa Tuhan memberikan ampunan kepadamu? Qala, Syekh Yusuf menjawab, binusqi lil muta'allimina, dengan nasihat aku lil muta'allimina, kepada para siswa, dengan nasihat yang baik, nasihat yang baik seperti tadi itu. Fantabahtu minan naumi, maka akhirnya saya bangun dari tidurku. Fasyahidtu janazatahu, maka saya lalu menghadiri kepada jenazahnya itu. Ini ceritanya orang yang beri nasihat ya. Syekh Abu Yusuf itu mujtahid muqayyadnya Abu Hanifah ya. Dan masing-masing mujtahid yang 4 itu punya mujtahid muqayyad ya. Kalau di Imam Syafi'i ada yang namanya Imam Nawawi, Imam Rafi'i ya. Kalau di Imam Abu Hanifah itu ada Abu Yusuf ini dan Abu Hasan Al-Asyaibani ya. Abu Hasan Al-Asyaibani itu mujtahid madhab ya. Mujtahid madhab teman akrabnya itu yang berikhtiar tentang madhabnya Abu Hanifah ya ini ya. Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu mujtahid madhab namanya. Kalau Abu Hanifah yang mujtahid mutlak, langsung ilmunya Quran dan hadis ya. Ini berikhtiar tentang pendapat imamnya itu yang diikhtiyati. Namanya mujtahid muqayyad begitu kan, itu namanya. Gara-gara memberi nasihat kepada santri-santrinya, padahal dia itu pegawai pemerintah. Pada waktu baru meninggal ya, tidak ada satupun orang yang mau melayani, dijauhi orang, karena ada dalam pemerintahan dalam pemerintahan. Tapi setelah Syekh Qurri ini bermimpi seperti itu, telah diampuni kesalahannya oleh Allah gara-garanya karena sering memberi nasihat kepada orang lain ya, maka akhirnya Syekh Qurri ini melayat yang sebelum beliaunya itu dikubur ya. Betul sekali, baik sekali nasihat itu, baik sekali. Dan dengan nasihat itu akhirnya orang itu menjadi baik. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi fi talabil ilmi al-hidayata, dan jika ada apa niat Anda, wa qasduka, dan tujuan Anda, bainaka, antara Anda, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah,
min talabil ilmi, dari bentuk ilmu pengetahuan, al hidayah tujuannya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah yang tak baik bisa menjadi baik, biantar dia bitahsilihi izalatal jahli an nafsika, dengan gambaran seperti Anda berniat bitahsilihi dengan mendapatkan ilmu pengetahuan itu, tujuannya hanya satu, izalatal jahli an nafsika, untuk menghilangkan ketidaktahuan, kebodohan an nafsika yang ada pada diri Anda, wa sairil juhal, dan dari semua orang-orang yang bodoh, wahia iddin, dan tujuannya untuk menghidupkan agama Islam itu, wa ibqa'il Islam, dan untuk menetapkan agama Islam bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan itu, dari akhirati, dan akhirat ya, waridallah, dan mengharap ridhanya Allah, wa tanwiya bidzalika asyukra, dan Anda berniat bidzalika, dengan mendapatkan ilmu itu, asyukra ala nikmatin akli, berniat untuk bersyukur kepada Allah atas diberi nikmat akal oleh Allah, wa nikmati sihatil badani, dan nikmat sihatnya badan ini, tuna mujarradi riwayat, tidak semata-mata untuk mendapatkan riwayat ilmu pengetahuan saja dari gurunya itu, ail habli wan naqli anil ulama, fabshir, maka berbahagialah Anda, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihatahya, sesungguhnya para malaikat itu kepada para orang-orang yang menuntut ilmu itu, yaitu membuka tabsutu laka ayridan bima tatlubu, artinya dia rela dengan apa yang Anda cari, membuka kepada apa, ajnihataha, kepada sayap-sayapnya, ajnihataha, kepada sayapnya, ay tadauha, artinya malaikat meletakkan kepada sayapnya itu, fatakun wat'an laka, akhirnya maka ada sayap itu menjadi pijakan bagi Anda, idza masyaita, apabila Anda telah berjalan. Jadi para siswa, para santri itu kalau niatnya bagus ya, pada waktu berjalan di terik matahari itu dinaungi malaikat itu. Ada sayapnya malaikat yang dibebarkan di atas kita itu untuk para santri-santri yang tujuannya bagus dalam cara menuntut ilmu. Itu bukan tujuan untuk kepentingan duniawi, tapi semata-mata yang untuk mendapatkan ridho dari Allah, karena mau belajar ilmunya Allah. Nanti kalau sudah tahu ilmunya Allah, nanti akan diamalkan sesuai dengan pengetahuan yang kita cari. Kalau itu tujuannya, maka insya Allah malaikat akan melindungi kita. Ya mungkin begitu dulu yang dapat disampaikan, yang diakhiri. Al-Fatihah.